Dari sini kita memahami bahwa yang mayoritas pendapat itu bahwa dzawil arham itu punya hak waris. Tuh, dengan catatan tidak ada dzawil furud. Maka yang kalau bicara kepada anak muda itu, kalau kamu menikah itu telah mendapat setengah agamamu. Wah. Ada yang bertanya, jadi kalau ingin sempurna nikah lagi? Tidak, tetap aja setengah agamamu. Ini matematik Allah itu beda Pak ya. Jadi katanya kalau menikah itu dapat setengah agama. Kalau menikah lagi kan setengah tambah setengah harusnya kan satu. Tapi enggak Pak, itu anehnya ya gitu ya. Matematik Allah itu. Nikah dua, nikah tiga tetap aja setengah gitu. Kalau matematik kan tengah setengah tambah setengah satu. Nah gitu umpamanya ya itu. Nah bagaimana sekarang membaginya gitu loh. Tapi diingat Pak ya, dzawil arham ini dapat kalau tidak ada dzawil furud, nggak ada asobah ya. Kemarin kan ada yang nanya tuh, bagaimana kalau orang kalalah sudah nggak ada siapa-siapa, ke siapa gitu. Padahal jawaban yang paling gampang, kasihkan aja ke Pak Ustadz. Pak Ustadz yang ada di Duta Kencana Tua gitu, Pak Imam Besar, Pak ini banyak ustadznya sih. Begitu. Bagaimana membaginya? Nah, ada pendapat yang tidak populer. Nah, tidak populer itu tidak banyak pengikutnya. Pendapat yang tidak populer adalah dzawil arham itu dibagi rata, gitu loh, bagi rata. Nggak melihat. Yang penting ini masih ada kekerabatan, itu dapatnya antara laki perempuan sama saja gitu, bagi rata. Tapi pendapat ini tidak populer, tidak banyak pengikutnya. Ya, itu. Makanya nggak banyak kita bahas karena nggak begitu populer. Ya. Pendapat yang kedua adalah dilihat dari segi segi kedekatan. Contohnya gini Pak. Jadi kan kalau anak-anak ini sudah nggak ada, jatuh ke cucu. Jadi cucu itu, atau bukan cucu ya, bukannya ini yang dzawil arham itu kan bukan asbabul furud ya. Jadi kembali pada induknya, melihat pada induknya. Nah gitu loh. Jadi melihat pada induknya. Itu bisa dipaham nggak? Umpamanya cucu perempuan dari anak perempuan. Ini kan nggak dapat nih, ini masuk dzawil arham. Maka dilihat pada induknya siapa? Ibunya tadi. Siapa ibunya? Kan anak perempuan berarti kan gitu. Nah, larinya ke sana. Bahwa anak perempuan dari saudara perempuan kandung. Dilihatnya adalah saudara perempuan. Nah, itu kembali kepada induknya maksudnya. Ini dengan catatan bahwa dzawil furudnya sudah tidak ada. Begitu. Ini pendapat yang kedua, cara eksekusinya begitu. Jadi pendekatan. Juga pendapat yang lain mengatakan bahwa dilihat dari kekerabatan yang dekat, tetap dengan menggunakan lidzakari mislu hadil unsayaini. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Maka di situ ada dilihat dari kedekatan kekerabatan. Ya, maka kalau kita baca buku fikihnya ada dzawil kerabah, ada kekerabatan. Kalau tadi tanzil, ya, jadi lihat dari asbab tanzilnya, turunnya, gitu. Jadi ngikutin siapa yang jadi induknya, gitu Pak. Nah ini. Nah dari sini kita memahami bahwa yang mayoritas pendapat itu bahwa
Zawil arham itu punya hak waris. Tuh, dengan catatan tidak ada zawil furud, tidak ada asobah. Kalau ada zawil furud atau asobah, ya nggak dapat mereka. Kenapa? Tertutup. Kalau baca fikihnya mahjub. Mahjub itu tertutup. Nah itu sebetulnya yang paling gampang. Makanya kalau ada keluarga masih ada zawil furud, ya zawil arham nggak dapat. Seperti paman, bibi, ponakan, nah itu nggak dapat. Gitu. Maka kalau kita lihat yang paling dekat adalah siapa? Vertikal sama horizontalnya yang dekatnya saudara, paling gitu. Baru sampai saudara. Ya, jadi zawil furud itu adalah anak, cucu, bapak, kakek, suami, istri plus saudara-saudara saja gitu. Jadi jauh dari itu disebut zawil arham. Nah sekarang Bapak ingat aja nih, di keluarga ada siapa kan gitu. Kalau masih ada keluarga dekat ya yang lain enggak gitu. Makanya kadang-kadang gitu Pak, kaya masalah, miskin masalah. Ketika kaya yang jauh-jauh mendekat ya. Ketika keluarga kaya itu meninggal, yang jauh pun mendekat. Apa? Supaya dapat bagian. Ini kan Indonesia, bukan Indonesia. Orang dunia itu kan gitu. Masyarakat dunia ini, manusia di dunia ini, bukan di akhirat maksudnya. Dunia itu. Kan ada pepatah Arab mengatakan begini. Ini kenyataan hidup. In qalla mali falahilun yusahibuni wa in zada mali wa kulun nasi khulani. Itu bahasa dutanya begini, bahasa duta Kencana masih terjemahnya. Kalau saya nggak punya apa-apa, kalau saya miskin, kalau sedikit harta, itu kan miskin ya, nggak ada orang yang mengaku, nggak ada orang yang berteman dengan aku gitu. Coba aja kalau ada orang miskin kan hampir semuanya menghindar Pak gitu. Bukan, saya nggak kenal, bukan teman gitu. Kalau anak kecil itu, kalau punya kita teman ya, kita kalau anak kecil kan gitu, kita teman karena supaya dibagi. Nah, kan gitu. Wa in zada mali bahkulun nasi khulani. Kalau kita nih kaya, semua orang ngaku. Semua orang ngaku kalau kita kaya. Ini kenyataan hidup memang ya ada benernya kan gitu ya. Kalau kita miskin nggak ada orang yang, kalau orang kaya semua orang ngaku. Nah itu coba aja ini, mungkin kita termasuk Pak ya, termasuk mungkin kita. Buktinya apa? Ketika mengadakan buka bersama aja yang selevel kan, selevel gitu kan dia kata. Beda lagi dengan jamaah duta Kencana kan gitu, karena niatnya ini membahagiakan orang kecil, ngundang orang-orang kecil buka bersama, beda. Tapi yang banyak kan gitu, yuk kita buka di mana? Wah, biasanya teman-teman satu level, satu eselon ya, sama satu kantor gitu kan. Nah, ini kan kenyataan hidup gitu kan. Nah, makanya apa ya, berbuat yang baik itu yang orang lain nggak bisa. Contoh gini, memberi kepada seseorang di mana orang itu nggak akan bisa memberi kepada kita, itu kan berat Pak. Berarti Bapak memberikan pada orang yang sangat miskin. Nah, Bapak pengen nggak kembalian dari dia? Kan enggak, karena dia nggak mampu. Tapi rata-rata kadang-kadang kalau traktir yang selevel. Pernah nggak gitu Pak? Iya kan? Bahkan saking pada punya, berebut bayar aja berebut. Saya aja kan gitu kalau lagi selevel. Tapi kalau nggak selevel, mereka mana tuh? Ngilu, nebeng. Nah gitu kadang-kadang belum apa-apa udah di sekak tuh, rek nebeng, gitu kan. Nah gitu
Padahal kitanya yang punya harusnya, yuk ikut yuk kita makan. Nggak punya uang, ayo, kan gitu biasanya, gitu harusnya gitu. Atau kita punya rezeki kita anterin orang-orang yang tidak mampu. Nah begitu Pak ini. Nah yang hidup ini memang begitu ya, nggak bisa dipungkiri ya. Boleh-boleh saja asal jangan melulu begitu. Menurut saya mah gitu ya, suatu saat dengan teman sebaya, dengan teman seini, saat yang lain dengan orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Tuh. Ya ini ya, ini kembali kepada dawil arham dan enggak ini ya. Nah, jadi dawil arham adalah punya hak ya, punya hak. Dengan catatan tadi ya. Bagaimana menghitungnya? Sama. Kalau mereka memang laki-laki dan lihat dari kedekatan. Jadi berlaku juga, oh kalau ini lebih dekat maka yang jauh nggak dapat gitu loh. Dia tertutup ada seperti itu. Nah, jelas Pak ya. Ini tentang dawil arham. Maka Bapak dan Ibu nih, jadi kita ini harus tahu persis keluarga kita. Silsilah itu penting ya. Silsilahnya penting. Ini hubungan dengan apa? Dan harus jelas. Statusnya jelas. Ini saudara apa gitu ya. Saudara kandung, saudara seibu, saudara sebapak, kan gitu kan. Kadang-kadang kalau di Sunda nih, di mana itu? Oh itu akik tigigir. Tigigir mana? Gigir masjid kan gitu kan. Tigigir. Ya kalau bukan orang Sunda kan ngerti. Oh ini kakek bukan kakek lurus, maksudnya kakek apa ya? Kakek sohih gitu kan. Kakek dari samping itu kan, samping itu kan bukan kakek beneran kan. Kakek. Seperti paman itu kan orang tua samping gitu kan. Makanya kalau orang Jawa itu punya makna Pak D, Bapak gede, Pak Le, Bapak cilik. Nah gitu. Kalau Sunda kan, saya bukan orang Sunda, dia nggak ngerti. Uwak, uwak itu apa Pak? Uwak, gitu kan nggak ada artinya. Jadi kalau orang Jawa itu ada maknanya Pak D, Bapak gede. Kenapa? Kakaknya Bapak. Kalau Pak Le, adiknya Bapak, kan gitu. Bule gitu kan. Pak Le bule, Pak D budi, kan gitu. Itu orang Jawa. Ada pertanyaan Pak sebelum kita lanjut? Ya, dawil arham. Nah, memang ini agak jarang gitu loh ya, jarang. Atau pertanyaan yang umum juga boleh saja Pak nih. Jangan cuma pada dawil arham. Jadi ketika kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tentang dawil arham, memang agak sulit juga karena kita harus melihat. Makanya yang bertanya juga harus jujur. Betul nggak ada yang dawil furud. Ya, ada yang bertanya gini, ya, kalau yang memang nggak bisa sama sekali, nggak ngerti sama sekali, itu tumplek blek aja gitu, maksudnya gini. Semua kekerabatan tulis semua. Nanti baru ditentukan siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Dibanding sepotong-sepotong. Apa maksudnya sepotong? Nanya, Ustadz, ini baginya berapa? Udah dijawab. Dia kan punya ini, ada lagi lah, itu ya nggak beres maksudnya. Jadi harus semua, ya semua gitu. Kalau udah ngerti sih, yang tadi yang deket-deket itu semuanya disebutkan, ya, di data. Baru kalau yang dekat nggak ada, yang jauh di data, begitu, ya. Insya Allah mudah sebetulnya. Kalau membagi waris itu asal ada kemauan. Ya, ada kemauan membagi secara Islam. Di masyarakat kita ini banyak yang pengen tapi nggak ada kemauan. Tanya aja secara Islam gimana gini-gini nih, ujung-ujungnya bagian dikit, enggak gitu. Ada banyak yang gitu. Ya, setelah mengetahui, enggak gitu. Ini yang masih belum kuat gitu loh. Ada apa pertanyaan? Silakan. Laki-laki.
Ya itu berarti dawil arham kan. Nah, jadi semua yang tadi dekat, jadi ponakan-ponakan tuh didata. Pertama adalah ponakan yang jelas tadi dia kan. Ponakan itu nanti tetap 2:1, laki-laki dan perempuan. Iya, enggak, jadi keberadaannya aja langsung. Dia laki-laki atau perempuan gitu punya. Iya, ada laki. Nih, itu yang enggak. Itu ada pendapat ketiga ini ya. Pendapat yang paling gampang begitu. Kan mereka tetap aja sama, kan ponakan gitu. Nah, ini yang seperti itu. Jadi nggak punya anak, suami sudah nggak ada, orang tua sudah nggak ada, yang ada tinggal ponakan. Tadi itu maksudnya ada dua pendapat Pak gitu. Yang pertama itu mengikuti yang tanzil itu ke induknya, tapi pendapat yang ketiga bahwa mengikuti keberadaan aja. Ini yang paling gampang, nggak ribet kan, sama mereka. Maksud dibedakan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan anaknya gitu. Ada yang lain? Ya. Belum ada yang beli ya? Iya, sabar. Mama, ini pertanyaannya yang saya tangkap gini. Harta waris itu berbentuk sebuah rumah, kan gitu. Nah, rumah ini berarti kan hak semua ahli waris. Berapapun jumlah ahli waris, berdua, bertiga, bukan sendiri yang jelaskan gitu kan. Nah, dijual murah tentu nggak setuju. Berarti harus diambil kesepakatannya berapa limit harga rumah itu supaya juga bisa terjual. Kalau terlalu mahal pembelinya juga nggak minat, terlalu murah juga nyah kan gitu kan. Dibuat situ berapa platformnya berapa nih Mak? Oh udahlah 3 Mama, kalau rumah-rumah kecil sekarang ya, yang penting 500 sampai 700 lah limitnya kan gitu. Ya tentunya kita menjual kan mana yang lebih tinggi kan gitu. Itu pertama dibuat kesepakatan gitu. Atau ini yang susah adalah dari ahli waris nggak ada yang mampu beli. Itu sebenarnya kalau di antara ahli waris ada yang mampu beli itu lebih enak. Mama harga 500, ahli warisnya 3 Mama, ya kan kalau dia laki-laki dapat bagian 200 kan tinggal nambah 300 ya. Yang jadi masalah 300 juga nggak punya kan gitu. Itu yang jadi masalah. Makanya harus nih ya dikompromikan. Umpama ahli warisnya ada 3, yang 2 ini nggak terlalu butuh, yang 1 butuh Mama gitu kan. Bisa gini kalau menurut saya nih Pak, harga rumah 500 umpamanya, yang butuh tadi ketepatan perempuan dia bagian ini kan 100 nih umpamanya, yang laki 2 dia sepakat, udah ini sepakat rumah ini nilainya 500, nah kamu sediain 50, saya 50 untuk nutupin yang 100, dengan catatan berarti rumah ini tinggal milik berdua kan gitu Pak. Bisa kan tuh, artinya daripada dijual ntar terlalu murah ya, tapi terus buat juga itu hitam di atas putih. Jangan sampai ini bagiannya udah diambil, begitu nanti ini dapat minta bagian lagi itu ya, kamu kan udah diambil kan tuh. Itu bisa begitu Pak kalau kita memang keluarganya bisa kompromi ya. Kalau nggak bisa kompromi ya lepas, kalau nggak ada yang mampu ya gitu, akhirnya dijual. Nah kan jual itu kan ada limitnya gitu, jadi berapa sih kita lepasnya, nah begitu gitu Pak ya. Nah harta pusaka, harta waris itu yang paling gampang itu semua dinominalkan aja Pak.
mau membeli, semua dinominalkan supaya gampang membaginya maksudnya. Dinominalkan walaupun tidak dijual, kan gitu, supaya adil. Kan pernah saya sampaikan gini, oh bapak dapat bagian 150 juta, ini ada mobil nih, nilainya tanya ke dealer ke sana 100, gitu kan. Nah berarti kan dapat mobil 1 plus 50 nantinya, gitu kan, gitu dinilai waktu membagi, gitu. Ketika nantinya berubah, ya berubah kan gitu. Dulu 50 sekarang berapa kan gitu. Ya, makanya kalau bisa tuntas, kalau bisa tuntas semua, kalau nggak bisa tuntas salah satu, salah dua dan sebagainya gitu. Jadi cuma ada keterangan-keterangan. Kalau nggak gitu nanti ribut. Ya, kalau cuma sawah, tanah, dibagi luasnya belum tentu sama, nggak adil. Ya, tanah di Jalan Baru sini dengan cara di Jasinga kan gitu kan, Jasinga masih 50.000 per meter ada, masih di sini 15 juta lah kan ya, susah kan? Sama gitu. Nah ngukurnya ketika membagi Pak, menilainya ketika membagi nih. Nah ketika nantinya berubah lagi kan gitu. Ada lagi tadi mau tanya. Iya. Ya sebenarnya bisa Pak, itu kan hibah ya. Hibah cuma agak gantung gitu aja. Hibah udah dibagi kan tuh kan, ini bagaimana hibah, cuma seolah orang tua masih nempatin di situ kan gitu. Kalau gitu, itu pertama hibah boleh seperti itu, dengan catatan semuanya harus terbuka ya, ikhlas tadi, ikhlasnya itu nggak ada ngerutu di belakang. Yang kedua, bahasa jangan dijual, ini juga harus diperhatikan. Jangan jual ke orang luar tuh maksudnya supaya ini utuh, kekeluarganya masih terjaga. Misalkan gini nih sekarang, kalau dibeli orang luar, terus orang luarnya itu rada beda gitu kan, jadi membuat suasananya nggak kondusif lagi kan gitu. Bama ada satu area gitu ya, satu area, kemudian pas di tengah atau di pinggir dibeli orang yang nggak sepaham dengan kita, akhirnya kan jadi duri Pak gitu kan. Itu juga bisa diperhatikan. Makanya itu kan pesan Pak, tapi pesan ya masih itu bukan harga mati sebetulnya, pesan aja sebaiknya. Makanya lebih baik kalau mau jual harus ada yang membeli dari keluarga. Itu sebenarnya ini supaya tahu juga sebenarnya. Jangan kadang-kadang kan gini nih, keluarga itu nggak akurnya, punya utang
kalau gede nggak ada yang bisa membayar, akhirnya ke orang lain, dalam tanda kutip gitu kan, rentenir apa gitu. Nah kalau udah kena rentenir kan susah itu, kadang-kadang dia nantinya akhirnya udah dibeli, dipager, nih nggak sulit tuh kan, hitungan sebagainya. Nah, itu maksudnya Pak. Jadi untuk menjaga keluarga saja, ini pesan yang baik, pesan, tapi kalau itu memang pesan. Nah kalau memang wilayah itu sepakat umpamanya ini lebih komersil, lebih bermanfaat kalau dijual, karena ahli waris tidak ada yang ahli dalam berbisnis, kemudian ini tempat untuk bisnis dijual, dipindahkan, boleh saja Pak, asal kesepakatan semua. Tapi itu tadi ya, jadi kalau nggak bisa ya habis Pak gitu. Nah, kalau orang yang dapat gusuran tuh kan rata-rata habis, karena seneng ketika dapatnya. Ini jalan tol depan nih sekarang kan sampai daerah saya yang Salabenda kan nih, ketika dapatnya kan seneng Pak, beli mobil, beli ini, akhirnya habis kan tuh ya. Yang pintar ya beli tanah lagi. Nah, dia lupa bahwa tempat usahanya itu udah mati, kan nggak ada dia, usahanya hilang, udah nyari tempat usaha lagi susah kan itu. Apalagi yang seneng itu dapat duit nikah lagi, udah semakin hilang lagi itu. Begitu Pak ya. Jadi itu cara orang tua Pak gitu ya. Yang harus dijaga adalah semuanya ini rela, jadi nggak ada yang betul gitu. Itu pemberian, sebenarnya pemberian, cuma ini udah apalagi jadi ini kan dibagi-bagi oleh, yang penting adil. Tapi Pak, tetap adil, keadilan harus ada, karena zaman sahabat, zaman Nabi juga ada, ketika salah seorang dari anaknya diberi dan yang lain enggak, kembalikan, dihitung, maksudnya akhirnya ujung-ujungnya dihitung lagi kan. Nah, makanya di Pulau Jawa ini kan ada nggak adil begini Pak, yang saya amati gini. Kalau bapak anaknya banyak, anak pertama sampai kuliah, sampai nikah, dibiayai semua kan, kita keburu dipanggil oleh Allah. Anak terakhir pendidikannya nggak tuntas, ekonomi berantakan, nggak ada yang perhatikan. Ini yang harus dipikirkan Pak, barangkali ke depan itu. Bama gini, mungkin walau alam nih gimana murid ini perlu didiskusikan. Contoh saya Mama, nah saya kan masih ada yang kecil, yang SD kelas 5 naik kelas 6 sekarang ini. Nah saya udah ngomong ke kakaknya yang ini, yang penting nanti kalau bapak meninggal nih, ini harus pendidikan adik-adik kamu dituntaskan. Nah, kan kakaknya kan dikasih biaya pendidikan, maksudnya gitu kan, sampai S1 ngomong gitu. Nah ini juga harus disampaikan gitu. Nah karena saya melihat ada tuh sudah pendidikannya nggak ada, orang tua sudah nggak meninggal.